apa kabar semua? Semoga kalian semua dari lancar. Film dibuka dengan menampilkan The Great Wall atau Tembok Besar Cina. Salah satu keajaiban umat manusia yang paling abadi. Tembok besar ini membentang sepanjang 5.500 mil dan menghabiskan waktu lebih dari 1.700 tahun untuk mengerjakannya. Membangunnya, mempekerjakannya. Bangunan yang panjang dan tinggi ini berguna untuk melindungi kota dari banyaknya bahaya, mulai dari para manusia jahat hingga makhluk-makhluk ganas di luaran sana. Ada beberapa legenda tentang makhluk aneh yang mencoba melewati tembok besar itu, dan salah satunya akan saya ceritakan kali ini. Dahulu kala, ada sekelompok bandit dari Eropa yang berkelana jauh ke Asia. Mereka mencari bubuk hitam, atau yang dikenal sebagai museo, senjata paling berharga pada zaman itu. Kelompok bandit itu dipimpin oleh William Garen dan Perovar. Setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kuda dan menghindari kejaran penduduk lokal, mereka pun berhenti, beristirahat di sebuah goa gelap. Saat mereka beristirahat, salah satu dari mereka mulai putus asa. Ia menyarankan agar menyerah saja, karena sebagian dari kelompok mereka sudah mati dalam perjalanan dan mereka pun tak tahu pasti di mana tempat yang menyimpan bubuk museo itu. Tapi, Tovar tetap yakin bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Ia melarang siapapun untuk menyerah sebelum mereka mendapatkan senjata itu. Namun, saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba makhluk misterius muncul dari kegelapan. Ia membunuh mereka satu persatu, hingga tersisa Tovar dan William. Tapi sebelum makhluk itu jatuh ke jurang, William berhasil memotong tangan makhluk itu menggunakan pedangnya. Keduanya pun melanjutkan perjalanan sambil membawa tangan makhluk yang terlihat aneh dan berwarna hijau. Tovar dan William lalu berkuda cepat, namun kembali dikejar oleh sekelompok pasukan yang memojokkan mereka ke tembok besar. Di sanalah mereka berdua dikepung oleh hujan anak panah dari para tentara Cina yang dikenal dengan sebutan Nameless Order. Tovar dan William ditahan karena dianggap sebagai musuh yang mencoba menyusup ke wilayah mereka. Mereka kemudian dihadapkan kepada para jenderal, Jenderal Lin, Jenderal Zhao, dan Jenderal Wang, yang dikenal sebagai ahli strategi. Saat para jenderal melihat tangan monster yang dibawa Tovar dan William, mereka terkesan, bahkan tak percaya bahwa dua orang asing itu yang membunuh makhluk tersebut. Jenderal Lin pun bertanya, apa alasan mereka bisa sampai sejauh itu? William lalu berbohong dan mengatakan bahwa mereka datang untuk berdagang. Namun, mereka malah disergap. Meskipun begitu, para prajurit Cina mulai mempertimbangkan untuk mengeksekusi mereka berdua karena takut rahasia tentang makhluk ganas itu akan tersebar ke kota. Tapi, di tengah perdebatan itu, salah satu prajurit datang dengan tergesa-gesa membawa kabar penting. Ada sinyal asap, yang artinya bahaya sudah mendekat. Para jenderal dan prajurit pun segera bersiap dengan senjata mereka. Sementara itu, William dan Tovar masih dalam keadaan terikat. Saat para prajurit sibuk menyiapkan senjata, William dan Tovar mulai bertanya-tanya, apa yang membuat mereka semua begitu ketakutan? Lalu dengan nada serius, Jenderal Wang berkata, Taute akan menyerang tembok besar. Taute adalah monster ganas yang datang dari meteoroid dan menyerang umat manusia setiap 60 tahun sekali. Tapi kali ini, mereka semua terkejut karena Taute menyerang lebih awal. Serangan itu datang seminggu lebih cepat dari yang diperkirakan.
Ribuan prajurit pun berdiri di atas tembok besar, siap dengan tugas mereka masing-masing, sesuai warna seragam yang mereka kenakan. Tak lama kemudian, ribuan makhluk Taute berlarian ke arah tembok besar, seolah-olah siap untuk merobohkannya. Prajurit berseragam hitam adalah prajurit inti, seragam merah untuk para pemanah, dan seragam biru khusus pasukan wanita pemberani yang dikenal sebagai pasukan berani mati. Jenderal Lin bersama prajurit-prajuritnya mengikat tubuh mereka dengan tali, lalu turun dari atas tembok untuk menghadapi monster-monster itu dari jarak dekat. Sementara itu, prajurit lain terus-menerus melempar batu api dan panah ke arah ribuan Taute yang mencoba memanjat tembok dengan buasnya. Seperti halnya lebah, Taute juga memiliki ratu yang selalu dijaga dan mengatur serangan dengan isyarat. Setelah puluhan Taute berhasil dibunuh, salah satu makhluk itu berhasil mencapai atas tembok, lalu mulai mencabik-cabik prajurit dengan brutal. Menyaksikan kengerian itu, Tofar dan William pun meminta bantuan dari seorang tawanan lain bernama Belat. Mereka bertiga lalu bergabung untuk melawan makhluk-makhluk itu. Tofar mengambil bendera merah untuk mengalihkan perhatian Taute. Dan saat makhluk itu bersiap menyerang, William mengambil kesempatan itu dan memanah Taute itu hingga mati. Ratu Taute yang merasakan sinyal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Karena keberhasilan mereka, Tofar dan William pun mendapat rasa hormat dari para jenderal dan seluruh pasukan. Salah satu prajurit bernama Penggong yang berhasil selamat dari amukan Taute secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Lalu, malam pun tiba. Brat datang dan mencoba membangunkan Tofar dan William untuk mengajak mereka makan bersama prajurit lain. Namun sebelum itu, Belat akhirnya membuka suara dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, bahwa dirinya pun sama seperti Tofar dan William. Ia juga datang ke Asia untuk mencari bubuk Moshu, tepatnya 25 tahun yang lalu. Namun sayang, ia tertangkap dan ditahan di sana untuk dijadikan guru bahasa Inggris dan Latin hingga saat ini. Tak lama kemudian, William dan Tofar membersihkan diri, lalu bergabung dalam makan malam bersama para prajurit. Setelah makan, keduanya diminta oleh para jenderal untuk menunjukkan keahlian mereka dalam memanah. Dengan begitu, mereka bisa diterima untuk bergabung. Setelah menunjukkan kemampuan yang luar biasa, Tofar dan William pun akhirnya diperbolehkan untuk makan bersama. Tak lama setelah itu, William diminta oleh Jenderal Lin untuk pergi ke tembok besar. Di sanalah, Lin mulai mengajari William cara bertarung dengan bergelantungan menggunakan tali. Tapi William tidak cukup berani untuk melakukan lompatan. Malam harinya, saat para prajurit sedang sibuk menyiapkan senjata, William, Tofar, dan Belat diam-diam menguji bubuk museum yang mereka curi dari Jenderal Wang. Ternyata, Nameless Order selama ini memiliki banyak senjata, termasuk bubuk itu yang selama ini mereka cari-cari. Belat lalu mengajak William dan Tofar untuk bergabung dalam misi pencarian saat para prajurit sedang menyerang Taute. Namun, di tengah percakapan itu, seorang prajurit memanggil mereka untuk segera menemui Jenderal Wang. Ternyata, Wang menemukan batu magnet William di dalam tasnya. Wang berspekulasi bahwa batu itu mungkin bisa digunakan untuk melawan para Taute. Wang pun mulai menceritakan sebuah legenda kuno yang terjadi 20 abad yang lalu. Dikisahkan, ada seorang kaisar serakah yang membuat seluruh negeri Cina menderita. Sampai akhirnya sebuah meteor jatuh di Gunung Gao, dan dari sanalah makhluk Taute dilepaskan.
Sejak saat itu, setiap 60 tahun sekali, Taute akan menyerang manusia sebagai hukuman atas keserakahan kaisar. Taute akan memakan apapun yang hidup dan membawanya kepada ratu mereka. Ratu itu akan menjadi semakin kuat dan berkembang biak dengan cepat. Jika ribuan Taute berhasil menembus tembok besar, maka seluruh kota dan bahkan peradaban manusia akan berada dalam ancaman. Di saat yang sama, 2 ekor Taute berhasil membanjat tembok besar dan langsung menyerang Jenderal Zhao, Lin, dan para prajurit lainnya. Awalnya, Jenderal Zhao menghunus pedangnya dan mencoba menusuk mulut Taute. Namun, sebagian tubuhnya tergigit hingga akhirnya ia tewas di tempat. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Jenderal Zhao menyerahkan tongkat kepemimpinan Nameless Order kepada Jenderal Lin. Setelah itu, para prajurit segera mengadakan upacara pemakaman Jenderal Zhao dengan penuh duka dan kehormatan. Di malam harinya, para jenderal kedatangan seseorang bernama Sen, yang merupakan utusan dari istana. Sen datang membawa sebuah gulungan dari ibu kota Bianlian yang berisi laporan tentang perang yang terjadi 900 tahun yang lalu. Pada masa itu, pasukan Toti menyerang tembok besar. Namun, mereka berhenti saat sampai di gerbang Hans. Kejadian itu memudahkan para prajurit saat itu untuk membantai Toti secara besar-besaran. Dan diketahui bahwa di gerbang Hans terdapat batu magnet yang diyakini bisa menghentikan Taute. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa William dan Tofar tidak dibunuh oleh Taute, karena mereka menyimpan batu magnet di dalam tas mereka. Jenderal Wang percaya bahwa magnet bisa mengganggu pendengaran para Tauti, sehingga mereka tak bisa mendengar perintah dari ratu. Untuk membuktikan hal itu, William mengusulkan sebuah rencana. Mereka harus menangkap satu Taute dengan cara seperti menangkap paus, yaitu dengan menggunakan tombak yang diikat tali. Dan jika Taute itu mulai lemah, mereka bisa menarik talinya dan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Mendengar rencana itu, para jenderal pun berpikir, tak ada salahnya mencoba. Keesokan harinya, para prajurit mulai menyiapkan racun untuk membius para makhluk ganas itu. Racun itu dilaburkan di setiap sisi tembok, sebagai strategi untuk menjatuhkan mereka. Namun, di tengah kesibukan itu, Penggong tanpa sengaja menjatuhkan semanguk racun. Karena keteledorannya itu, ia pun dilarang ikut dalam penyerangan dan disuruh membantu di dapur. Tak lama kemudian, sekelompok Taute memulai serangan ke tembok besar. Para prajurit pun bersiap dan meluncurkan puluhan tombak beracun ke arah kawanan makhluk itu. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil mengenai satu ekor Taute yang kemudian mulai melemah. Mereka juga melemparkan batu api ke sekitar agar Tauti lainnya tidak berdatangan. Melihat Lin dan yang lain kesusahan menarik makhluk itu, William pun bergegas bergabung untuk membantu. Namun, tenaga Tauti terlalu kuat dan mungkin rantai yang mengikatnya tak akan bertahan lama. Jadi, William pun nekat turun dari tembok besar. Ia langsung mengikat kuat-kuat tubuh Tauti menggunakan rantai. Tapi di saat yang sama, seekor Tauti lain muncul dari belakang dan menyergap William. Untung saja, Tofar muncul tepat waktu dan menombak makhluk itu. Keduanya lalu bersatu untuk memanahi para Tauti yang terus berdatangan. Batu api yang dilemparkan pun ternyata tak mampu menghentikan mereka. William pun melemparkan anak panah ke udara sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak mampu melawan para Tauti. Melihat sinyal itu, Lin dan pasukannya langsung melemparkan bahan peledak dari bubuk mesiu. Ledakan itu berhasil membunuh beberapa Tauti, tapi William pun ikut terpental dan pingsan. Tak lama kemudian, William pun kembali sadar, dengan Lin duduk di sampingnya. Lin lalu meminta William agar merahasiakan semua hal yang ia lihat selama di sini. Jangan sampai orang luar tahu tentang makhluk mengerikan itu. Di sisi lain, Jenderal Wang dan para jenderal lainnya
berdiri di sekitar Tauti yang berhasil mereka tangkap. Makhluk itu dikurung di dalam jeruji besi, dan mereka menempatkan beberapa batu magnet di sekelilingnya. Dan benar saja, Tauti itu tampak ketakutan. Ia menghindari batu magnet itu, seolah-olah benda itu adalah racun baginya. Setelah mereka berhasil menangkap makhluk itu secara hidup-hidup, Sen meminta agar makhluk itu dibawa ke istana kekaisaran. Sementara itu, William menemui Tovar untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya tadi. Namun, Tovar mulai curiga. Ia merasa bahwa William kini lebih berpihak kepada prajurit Nameless Order dibandingkan teman seperjuangannya sendiri. Apalagi tujuan utama mereka sejak awal adalah mencari bubuk Misuyum. Tak lama kemudian, para prajurit mendeteksi pergerakan besar Tauti yang sedang mendekati tembok besar. Mereka langsung bersiap dan menemukan bahwa para makhluk ganas itu telah menggali lubang besar untuk masuk. Di sisi lain, Tovar dan Belat menggunakan kesempatan itu untuk mencari bubuk Misuyum. Mereka menyelinap diam-diam ke ruang bawah tanah, lalu menggunakan bahan peledak untuk membuka pintu penyimpanan. Namun, aksinya dilihat oleh Peikong. William, yang juga mendengar suara ledakan, segera menyusul ke tempat itu. Tovar dan Belat lalu meminta William untuk bergabung dengan mereka, tapi William menolak. Ia malah menyuruh mereka untuk tetap tinggal dan membantu prajurit menghadapi para monster. Tanpa banyak bicara, Belat langsung menjatuhkan perangkap ke kepala William. William pun terjatuh pingsan. Sebelum pergi, Tovar dan Belat mencuri bubuk Misuyum mereka. Sementara itu, Jenderal Wang mulai khawatir. Ia takut kelompok Tauti akan menyerbu hingga ke kota. Maka, ia menyarankan agar mereka menggunakan balon udara untuk mencapai kota Bianliang terlebih dahulu. Di sisi lain, di istana kekaisaran, Sen memperlihatkan seekor Tauti kepada kaisar muda. Sedangkan di tembok besar, Lin dan para prajurit menemukan bahwa Belat dan Tovar telah mencuri bubuk Misuyum mereka. Mereka pun menangkap William dan bersiap untuk mengeksekusinya. Tapi tiba-tiba, Peikong muncul dan mengungkapkan kebenaran bahwa William tidak bersalah. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana William berusaha menghentikan Belat dan Tovar. Alhasil, William pun dikurung sementara di ruang bawah tanah. Sementara itu, para prajurit mulai mengejar Tovar dan Blood. Di tempat lain, Tovar dan Blood melarikan diri dengan berkuda melewati padang pasir. Tapi saat mereka mulai kehilangan arah, Blood menyuruh Tovar untuk naik ke atas bukit dan mencari jalan keluar. Namun dengan liciknya, Blood justru meninggalkan Tovar sendirian dan kabur membawa kuda dan semua bubuk museum. Saat Blood melanjutkan perjalanan sendirian, ia dicegat oleh bandit lain di tengah jalan. Sementara itu, Tovar yang berjalan kaki menyusuri jalanan pasir, akhirnya ditangkap oleh para prajurit Nameless Order. Di sisi lain, para prajurit mulai membangun balon udara menggunakan bahan bakar bubuk museum untuk menuju ke kota Bianliang. Tapi sayangnya banyak balon udara terbakar di udara dan memakan banyak korban. Di saat yang sama, Pengong datang membebaskan William dari sel. William langsung menemui Jenderal Wang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Wang pun menjelaskan segalanya dan memberikan William tugas untuk membunuh Ratu Tauti. William pun menerima misi itu dan bersedia bertempur membawa senjatanya sendiri. Sementara itu, Sen menyerahkan seekor Tauti ke hadapan Kaisar Muda. Karena makhluk itu takut pada magnet, sang kaisar pun ingin membuktikannya sendiri. Tapi saat magnet didekatkan ke Tauti itu, tiba-tiba makhluk itu. Tak hanya itu, Tauti tersebut mengirimkan sinyal ke sang ratu, memanggil ribuan pasukan Tauti menuju ke istana kaisar. Di tempat lain, Blood akhirnya ditangkap oleh bandit lain dan diikat tanpa ampunan. Namun, para bandit itu tidak tahu kalau yang mereka ambil dari Blood adalah bubuk museum. Mereka meletakkannya di sembarang tempat dan tak sengaja menyentuh api unggun. Alhasil, ledakan besar pun terjadi. Para bandit tewas seketika. Bahkan Blood pun mati terbakar. Di saat bersamaan,
Lin dan pasukannya tiba di kota menggunakan balon udara. Mereka langsung melancarkan serangan ke arah para Tauti yang sudah mulai menyerbu dan menghancurkan kota. Makhluk-makhluk itu berlarian di atas bangunan, menjadikan kota porak-poranda. Tak lama kemudian, tiba dari udara. Mereka langsung menyelamatkan Lin, lalu melemparkan bubuk museum ke arah Tauti dan meledakkan makhluk-makhluk buas itu. Tapi, ledakan itu menghancurkan sebagian besar kota. Mereka juga melihat sang Ratu Tauti dilindungi oleh ratusan pasukan Tauti lainnya. Wang pun mendarat di istana dan menemui Kaisar Muda. Mereka menyusun rencana untuk membunuh sang ratu. Rencana mereka adalah menggunakan Tauti yang tertangkap sebagai umpan dan menempelkan puluhan bahan peledak di tubuhnya. William, Lin, dan Wang masuk ke kanal bawah tanah untuk menuju halaman depan. Tapi sayangnya, banyak Tauti lain berjalan di atas mereka. Salah satu makhluk itu menangkap Peng Yong dari atas. Peng mengalami luka serius dan memilih untuk tetap tinggal. Dia tak ingin rencana mereka gagal. Dengan tubuh penuh luka, Peng berdiri lalu menyalakan bubuk museum yang dibawanya. Boom! Dia meledakkan dirinya bersama para Tauti yang menyerangnya. William, Lin, dan Wang terus bergerak dan melepaskan Tauti yang mereka tangkap, sambil membawa batu magnet sebagai perlindungan. Setelah makhluk itu dilepaskan dari ikatannya, Tauti itu langsung membawa daging yang sudah disediakan dan berlari ke arah ratunya. Setelah itu, ketiganya segera menuju menara untuk mencari cara mengaktifkan bahan peledak yang dipasang di tubuh Tauti tadi. Wang memutuskan untuk menjaga gerbang, sedangkan William dan Lin naik ke menara untuk memanah bahan peledak tersebut. Tapi di percobaan pertama, tembakan mereka meleset. Hal itu justru mengganggu sang Ratu Tauti, yang kemudian mengerahkan ribuan pasukan Tauti untuk menyerang mereka di atas menara. Karena jumlah makhluk itu yang sangat banyak, Wang pun akhirnya menyerah. Ia melemparkan batu magnet ke arah William dan Lin. William dan Lin lalu naik ke menara yang lebih tinggi, tapi lagi-lagi anak panah mereka meleset. Jadi mau tak mau, mereka harus melompat ke menara seberang agar bisa berayun di atas Ratu Tauti. Lin kemudian melilitkan tali dan melemparkannya ke menara seberang. Untungnya, lemparannya tepat sasaran. Mereka pun berhasil berayun tepat di atas sang ratu dan William melesatkan anak panahnya, tepat mengenai bahan peledak di tubuh Tauti. Boom! Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan sang Ratu Tauti dan menyebabkan seluruh pasukan Tauti mati seketika. Setelah kembali ke benteng, Lin dipromosikan menjadi jenderal regional. Sedangkan William akan diberi hadiah. Tapi William menolaknya dan meminta agar Tofar dibebaskan, supaya mereka bisa kembali ke Eropa. Alhasil, William dan Tofar pun berbaikan. Mereka pulang dengan pasukan kavaleri yang akan melindungi mereka dalam perjalanan panjang. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur film The Great Wall. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita maupun penyebutan nama tokoh. Sekian dari FLM, sampai jumpa di video berikutnya.